Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah atau cerita tentang Nabi Sya'ya bin Amsyya. Di antara Nabi Bani Israel adalah Sya'ya bin Amsyya. Muhammad bin Ishaq mengatakan, ia ada sebelum Zakaria dan Yahya. Ia termasuk Nabi yang menyampaikan kabar gembira kedatangan Isa dan Muhammad. Di zamannya ada seorang raja Bani Israel bernama Hazkia di negeri Baitul Maqdis. Ia patuh terhadap perintah dan larangan Sya'ya. Saat itu banyak sekali kejadian besar di tengah-tengah Bani Israel. Si raja kemudian sakit dan dari kakinya muncul luka. Raja Babylon Sanharib bergerak menuju Baitul Maqdis. Ibnu Ishaq mengatakan bersama 600.000 panji perang. Orang-orang dicekam ketakutan. Si raja kemudian berkata kepada Nabi Sya'ya, apa yang diwahyukan Allah kepadamu terkait Sanharib pada pasukannya? Saya menjawab, aku belum diberi wahyu apapun terkait mereka. Setelah itu wahyu turun kepadanya berisi perintah agar Raja Hazkia berwasiat dan menunjuk seseorang yang ia kehendaki sebagai penggantinya, karena ajalnya kian dekat. Setelah wahyu disampaikan, si raja menghadap kiblat, sholat, bertasbih, berdoa sambil menangis, dan saat menangis ia memanjatkan doa sepenuh hati kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, tawakal dan sabar. Ya Allah, Rabb para Tuhan, ilah para sembahan, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai zat yang tidak mengantuk dan tidak pula tidur, sebutlah amalku, perbuatanku dan putusanku yang baik di tengah-tengah Bani Israel. Semua itu kulakukan karena pertolongan darimu. Engkau lebih mengetahui itu dariku, rahasia dan nyataku hanya untukmu. Allah memperkenankan doanya dan merahmatinya. Allah kemudian mewahyukan kepada Sya'ya untuk memberitahukan kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah merahmatinya karena tangisannya, dan Allah menunda ajalnya selama 15 tahun. Allah menyelamatkannya dari musuhnya Sanharib. Saat Sya'ya menyampaikan hal itu kepada Hazkia, sakitnya hilang dan kesedihannya lenyap. Ia kemudian bersujud sambil berkata, ya Allah, engkaulah yang memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Engkau mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkau yang pertama, terakhir, lahir dan batin. Engkau merahmati dan memperkenankan doa orang-orang terdesak. Setelah bangun dari sujud, Allah mewahyukan kepada Sya'ya agar memerintahkan Raja Hazkia mengambil air buah tin, lalu ia oleskan pada lukanya, niscaya sembuh. Raja Hazkia melakukan perintah tersebut, lukanya sembuh. Allah mengirim kematian pada pasukan Sanharib. Mereka semua binasa selain Sanharib dan 5 pengikutnya. Raja Bani Israel kemudian memerintahkan agar mereka ditantangkan. Mereka kemudian didatangkan dengan dibelenggu dan diarak mengelilingi negeri selama 70 hari sebagai bentuk balasan dan penghinaan bagi mereka. Masing-masing dari mereka diberi makan 2 roti setiap harinya. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam penjara. Allah kemudian mewahyukan kepada Sya'ya agar memerintahkan Raja Hazkia untuk memulangkan mereka ke negeri mereka, supaya mengingatkan kaum mereka akan petaka yang telah menimpa. Saat mereka pulang, Sanharib mengumpulkan kaumnya dan memberitahukan kepada mereka petaka yang telah menimpa. Para tukang sihir dan dukun berkata kepadanya, kami sudah memberitahukan kepadamu perihal Rob dan para nabi mereka, tapi kau tidak mau menuruti kata-kata kami. Mereka adalah suatu umat, tak seorang pun mampu mengusik mereka karena mereka dilindungi Rob mereka. Kejadian yang pernah menimpa Sanharib sebagai peringatan dari Allah untuk mereka. 7 tahun setelah itu Sanharib meninggal dunia. Ibnu Ishaq menuturkan, saat Hazkia Raja Bani Israel meninggal dunia, urusan dan berbagai kejadian di tengah-tengah mereka semakin membau dan tidak jelas. Kejahatan mereka menyebar. Lalu Allah mewahyukan kepada Sya'ya. Sya'ya kemudian berdiri di hadapan mereka, menasihati, mengingatkan dan memberitahukan wahyu Allah kepada mereka, mengingatkan mereka akan siksa dan hukumannya jika mereka menentang dan mendustakannya. Seusai menyampaikan nasihat, mereka mengejar dan mencari-carinya untuk mereka bunuh. Sya'ya melarikan diri dan melintas di hadapan sebuah pohon. Pohon itu menariknya, lalu ia masuk ke dalam pohon tersebut. Setan berhasil menyusul dan meraih ujung bajunya. Setan memperlihatkan ujung baju itu. Saat mereka memperlihatnya, mereka membawa gergaji. Mereka gergaji pohon itu juga Sya'ya yang ada di dalamnya.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah kisah tentang Nabi Sa'ya, bagaimana beliau menjadi seorang penasihat bagi seorang raja yang bernama Hazkia dan melawan musuh Allah. Ya, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.